Oke semuanya, tadi kan kakak belum berkenalan ya. Sebelumnya kakak ini berkenalan dulu. Nama kakak Raffi. Halo semuanya. Yang belakang, tolong ya. Berhenti bentar ya. Nah, ini gimana? Masih semangat apa udah ngantuk? Kalau gini ya karena sudah masih semangat ya. Tapi sebelumnya apakah ada yang tidak masuk dari teman-teman? Masuk semua. Oh iya. Oke, langsung aja ya. Kak Raffi akan menerangkan tentang wujud zat dan perubahannya. Oke. Di sini kita akan belajar tentang wujud zat, jenis-jenisnya dan sifatnya, dan yang kedua perubahan wujud zat. Nah, sesuai tulisan di sini, saat cuaca dingin, jendela kaca biasanya berembun. Nah, apa yang menyebabkan embun itu terbentuk di permukaannya kaca? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Boleh? Embun dan kenapa kok bisa mengembun? Kita next. Kita jawab begini ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan jawaban dari Mas siapa tadi namanya? Aurel. Kita dulu ke materi pertama, yaitu wujud zat padat. Nah, wujud zat padat ini contohnya itu seperti batu, seperti es, yang contohnya sifatnya itu bentuknya tetap, volumenya tetap dan tidak mudah mengalir. Ciri-cirinya itu partikel tersusun rapat dan teratur, memiliki daya tarik menarik antar partikel yang kuat. Nah, beda dengan wujud zat cair. Zat cair sesuai namanya, zat cair itu bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Jika seperti kita kalau menuangkan air ke botol, pasti airnya menyerupai bentuk botolnya. Benar atau salah? Benar. Seperti itulah ciri-cirinya wujud zat air. Dan volumenya tetap. Nah, mungkin air kalau kita tuangkan ke botol yang lain itu airnya berkurang kecuali kita ya. Dan air tentunya bisa mengalir. Beda kayak batu kan yang berlindung kan. Oke Kak, next. Lalu yang ketiga yaitu wujud gas. Ketika kakak bilang wujud zat gas, yang dipikir oleh teman-teman apa? Gas itu apa? Angin. Terus apa lagi? Tiga. Lagi-lagi siapa? Gimana? Uap air. Ya, terus ada lagi? Asap ya, betul. Semua itu benar ya. Sifatnya zat gas itu pasti bentuknya tidak tetap. Seperti asap dari kita bakar-bakar misalnya. Kalau bakar-bakar kan asapnya pasti menyebar kan? Tidak mungkin bentuknya ya tetap seperti itu enggak. Lalu yang kedua, volumenya bisa tetap. Pastinya asap-asap kita dari kebakaran, kita dari udara, kita kayak ini udara dari kipas angin, kan pasti bentuknya juga tetap ya udaranya ya. Kalau tetap kan ya serem lah ya. Yang ketiga yaitu dapat mengisi seluruh ruang yang tersedia. Seperti kita gunain AC lah. Kalau kita gunain AC pasti kan dingin ya. Dan dinginnya pasti di ruangan itu aja kan. Nah, jika seperti itu ya, itu adalah contoh zat gas seperti kita menggunakan AC. Kak. Nah, untuk perubahan wujud zat ada 5 ya. Kita jelaskan yang 2 dulu. Yang pertama itu meleleh. Meleleh itu, kalau kita nggak meleleh itu apa ya? Oke, pintar sekali. Meleleh itu perubahan dari zat padat ke zat cair. Apa contohnya? Ada lagi? Sifatnya zat gas itu pasti bentuknya tidak tetap. Seperti asap dari kita bakar-bakar misalnya. Kalau bakar-bakar kan asapnya pasti menyebar kan? Tidak mungkin bentuknya ya tetap seperti itu enggak. Lalu yang kedua, volumenya bisa tetap. Pastinya asap-asap kita dari kebakaran, kita dari udara, kita kayak ini udara dari kipas angin, kan pasti bentuknya juga tetap ya udaranya ya.
Kalau kalau tetap kan ya serem lah ya. Yang ketiga yaitu dapat mengisi seluruh ruang yang tersedia. Seperti kita gunain AC kan. Kalau kita gunain AC pasti kan dingin ya. Dan dinginnya pasti di ruangan itu aja kan. Nah, jika seperti itu ya, itu adalah contoh zat gas. Seperti kita menggunakan AC. Ekstra. Nah, untuk perubahan wujud zat ada 5 ya. Kita jelaskan yang 2 dulu. Yang pertama itu meleleh. Meleleh itu, kalau tidak nggak meleleh itu apa ya? Oke, pintar sekali. Meleleh itu perubahan dari zat padat ke zat cair. Apa contohnya? Ada lagi? Apa? Oh, mentega. Iya benar kan? Untuk layer yang kedua itu membeku. Membeku itu apa? Ada yang tahu? Ya. Oke, apa contohnya? Air. Air menjadi? Air yang dibaukan kulkas. Kan bahaya kalau menjadi air ya. Langsung membeku. Jadi meleleh dan membeku itu saling berlawanan ya. Jika meleleh itu padat menjadi cair, kalau membeku itu cair menjadi padat ya. Ingat-ingat, karena ini berlawanan tapi sifatnya ya di antara padat dan cair. Next Kak. Oke, lalu yang kedua itu menguap dan mengembun. Nah, menguap ini ada yang tahu? Menguap tahu? Ada yang pernah dengar? Menguap. Ada yang tahu? Oke. Oke, gitu. Ada lagi yang bisa jawab? Apa itu menguap? Ya? Oke, kenapa Pak saya menjadi gas? Nah, pinter. Nah, jadi menguap itu dari zat cair menjadi zat gas. Kenapa kok bisa menjadi gas? Tadi kan namanya cair menjadi asap. Nah, itu karena suhu tinggi ya. Suhu tinggi itu kayak panas gitu. Lalu yang keempat itu mengembun. Sesuai tadi jawaban sama Mbak siapa nih? Aurel ya. Nah, mengembun itu dari zat gas menjadi zat cair. Contohnya apa mengembun? Ada yang tahu? Ya? Ya, contohnya mengembun apa? Proses apa? Ada yang tahu nggak? Kayak tadi, apa di zat apa menjadi apa? Lihat dulu. Gas cair menjadi gas menjadi cair. Ya, kenapa kok bisa gitu? Karena suhunya tinggi. Ah, pinter. Seperti menguap. Kalau menguap karena suhunya tinggi, kalau mengembun suhunya rendah ya. Jadi dari gas menuju ke cair itu karena suhunya dingin, suhunya rendah ya. Contohnya apa? Hujan. Ada yang kepikir nggak? Hujan itu kan awan ya. Kalau lewat sini kok malah jadi air, itu kenapa? Nah, karena mengembun ya. Jadi karena terkena suhu rendah atau dingin, pastinya awan yang di atas bakal turun menjadi air dan itulah prosesnya hujan ya. Oke, Kang, next. Oke, sekarang waktunya kuis ya. Kita main game ya, gamenya. Pertanyaan. Ayo. Nah, pertanyaan pertama. Ini cepet-cepetan ya. Yang angkat tangan dulu baru ya. Nah, sebelumnya kita akan main games ya, main games kecepatan tangan. Nah, tapi sebelumnya kita buat kelompok dulu. Kelompok berapa? Berapa siswanya? Dua. Satu nggak ada. Berarti dua. Iya. Iya sudah. Berarti dua. Ya, kumpul bentar ya. Kumpul ke satu bangku. Kumpul ke satu bangku. Sudah. Bebas. Nanti ada yang 5, ada yang 6 ya. Sudah sisanya ini berapa? Sisanya yang belum ini nggak apa-apa. Saya yang satu baik apa? Beli sama. Sisanya ada yang ya jilbab hitam deh. Jilbab hitam. Enggak semuanya.
Duduk di atas boleh, di bawah boleh. Bisa duduk di bawah ya, duduk di lantai ya. Ayo, hitungan kelima sudah harus melingkar sama kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah.